Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman tulab talibat, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah, hafizakumullahu jami'an, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan kalimah hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih tekican nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan paling besar nikmat itu adalah nikmat kita dijadikan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat masalam kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa barik wa sallim. Nggih, tulab talibat rahimakumullah, dalam kesempatan ini marilah kita bermuhasabah diri, memperbaiki diri, mengkoreksi diri kita sendiri. Yang mana sih yang dikatakan orang yang kuat itu? Bahwa orang yang kuat itu bukan adalah orang yang kekar badannya atau besar atau kuat secara zahir. Namun yang dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah, mampu menjadi orang yang pemaaf, mampu menjaga hatinya supaya tidak pemarah, sekalipun kita dihina oleh sesama. Berfirman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Huzil afwa, ambillah sifat maaf. Allah berfirman, ambillah sifat maaf. Kalau kita merenungkan kata huzil afwa ini, ambillah sifat maaf. Nah, contohnya, kalau kita mau mengambil sesuatu tentu harus ada usaha, sehingga Allah memerintahkan kita untuk ambillah sifat maaf, jadilah orang yang pemaaf. Huzil afwa wa'mur bil urfi, dan mengajaklah kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf. Mari kita berdakwah. Wa'arid anil jahilin, dan hiraukanlah orang-orang yang bodoh. Nah, ketika turun ayat ini, huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya Nabi kepada malaikat Jibrilu an maknaha, apa makna daripada ayat huzil afwa? Sehingga faqala, berkata malaikat Jibril, hatta as'ala rabbi, sehingga malaikat Jibril bertanya kepada Allah. Fadhahaba, kemudian malaikat Jibril pergi. Summa raja'a, kemudian kembali lagi. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbaka ya'muruka an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fuwa man zalamaka. Jadi makna daripada huzil afwa ini, jadilah orang yang pemaaf. Sehingga malaikat Jibril bertanya kepada Allah, lalu kembali lagi mengabarkan kepada Rasulullah. Nah, Rabbaka ya'muruka, ya Muhammad, Rabbaka ya'muruka, Tuhanmu memerintahkanmu, antasila,
bahwa engkau menyambung tali silaturahim man qata'aka, kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, itulah orang yang pemaaf. Sekalipun kita dihina, sekalipun kita diputus tali silaturahim oleh seseorang itu, maka kita harus tetap menyambung tali silaturahim. Yang kedua, wa ta'tiya man haramaka, dan beri orang yang mengharamkan sesuatu kepadamu, artinya beri orang yang pelit kepadamu. Nah, ini yang agak sulit. Ketika kita bertemu dengan teman yang pelit, maka kita membalas dengan agak pelit kepadanya. Nah, maka Allah memerintahkan kita jadi orang yang pemaaf. Sehingga Allah menegaskan bahwa hudil afwa itu, ambillah sifat maaf. Nah, sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, beri orang yang mengharamkan sesuatu kepadamu, artinya orang yang pelit kepadamu. Yang ketiga, malaikat Jibril melanjutkan, wa ta'fuwa amman zolamaka, dan maafkanlah orang yang menzolimimu. Inilah maksud makna daripada huzil afwa. Nah, sehingga karena menjadi orang yang pemaaf itu sangat berat, sehingga kita selalu ditegaskan untuk jadi orang yang pemaaf. Kalau kita marah, belum tentu bisa memaafkan. Nah, sehingga tingkatan yang paling tinggi adalah jadilah orang yang pemaaf. Nah, karena ketika kita marah, belum tentu kita memaafkan. Nah, ini yang poin yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah memaafkan, maka kita berbuat baik kepadanya. Nah, beri orang yang pelit kepadamu. Nah, sehingga tingkatan yang kedua adalah memberi orang yang pelit kepadamu. Nah, yang tingkatan yang ketiga ini adalah wa ta'fuwa amman zolamaka, maafkanlah orang yang menzolimimu. Artinya sekalipun kita dizolimi, kita maafkan, kita berbuat baik kepadanya. Hal jazaa'ul ihsan illal jaza'. Balasan yang baik, orang yang berbuat baik adalah baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pikirkan bahwa sebagaimana besar baiknya Allah kepada kita. Masya Allah, nikmat Allah itu sangatlah luas, tak terhitung, tak bisa kita hitungkan. Maka kita harus selalu berbuat baik kepada sesama. Nah, kita sambung tali silaturahim, maafkan orang yang beri orang yang pelit kepadamu, dan maafkan orang yang menzolimu. Ini ya poin yang terakhir adalah jadilah orang yang pemaaf terhadap orang yang menzolimi kita. Artinya sulit orang ketika dizolimi lalu marah. Mungkin dia mampu menahan marah namun tidak memberikan maaf. Nah, maka sehingga ditegaskan lagi hudil afwa, ambillah sifat maaf, jadilah orang yang pemaaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.